Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofyan Hadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan troubleshooting kerusakan perangkat keras komputer motherboard. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah hardware dasar. Troubleshooting sendiri dari bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya penyelesaian masalah. Nah, troubleshooting secara definisi merupakan upaya perbaikan kegagalan atau masalah sistem komputer yang dilakukan secara logis dan sistematis. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat kembali beroperasi dengan lancar. Nah, dalam melakukan upaya troubleshooting, seorang teknisi komputer dapat menerapkan isolasi masalah. Nah, pendekatan dalam isolasi masalah dilakukan dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan kemungkinan masalah yang diharapkan nantinya akan mendapatkan solusi. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya masalah yang harus diidentifikasi saat melakukan troubleshooting. Yang pertama, faktor desain perangkat keras komputer. Pada perangkat komputer yang tidak didesain dengan baik, nah, penggunanya biasa cenderung merasakan ketidaknyamanan dan dapat juga menimbulkan kesalahan dalam penggunaan. Contohnya, yaitu bentuk penempatan port yang tidak biasa. Nah, hal ini dapat menimbulkan kesalahan pemasangan, contohnya pada port USB atau kabel-kabel yang ada di motherboard. Kemudian, kualitas sistem atau material perangkat kerasnya. Masalah pada komputer juga mungkin terjadi akibat kualitas bawaan produk tersebut. Bisa saja perangkat keras tersebut menggunakan material yang kurang baik dalam pembuatannya, sehingga cepat panas atau cepat berkarat, atau firmware yang diberikan terdapat bugs, ya, sehingga penggunaan perangkat keras tidak optimal dalam penggunaannya. Kemudian faktor yang ketiga, kesalahan secara tidak sengaja oleh pengguna. Nah, selama menggunakan komputer, pengguna mungkin saja melakukan kesalahan sepele yang dapat mengganggu kinerja sistem komputer, seperti menggunakan perangkat komputer tidak sesuai dengan buku panduan, menginstal firmware perangkat keras di luar yang disediakan vendor. Kemudian faktor yang berikutnya terkait kebiasaan pengguna. Nah, sebagai suatu sistem yang bekerja dengan aturan dan kondisi normal tertentu, maka komputer atau PC harus digunakan sesuai dengan ketentuannya. Contoh penggunaan yang salah, mematikan komputer langsung dengan mencabut kabel power. Kemudian misalnya tidak menjaga kebersihan perangkat komputer sehingga banyak debu yang dapat mengganggu kinerja perangkat komputer, atau contohnya memaksakan komputer di luar batas kemampuannya secara terus-menerus. Kemudian kita akan membahas terkait motherboard. Nah, secara definisi, motherboard atau yang sering disebut mainboard adalah sebuah papan sirkuit utama tempat terpasangnya hampir semua komponen komputer seperti VGA card, perangkat, memori atau RAM, ya, TV tuner, video card, dan komponen lainnya. Nah, papan sirkuit mainboard biasanya terbuat dari polikarbon, yaitu gabungan dari senyawa-senyawa karbon yang biasanya tahan panas. Nah, polikarbon ini dapat bertahan pada suhu hingga lebih dari 1000 Celcius. Nah, fungsinya motherboard itu sebagai media tempat untuk menghubungkan komponen-komponen hardware agar komputer dapat bekerja. Motherboard merupakan perangkat keras yang paling besar, ya, yang paling besar terdapat di dalam komputer. Ada juga motherboard yang beberapa komponen di atasnya sudah dibuat on board. Nah, sudah tertanam.
Jadi nggak bisa dicabut. Contoh, saat membeli sebuah motherboard onboard, maka tidak perlu lagi membeli VGA card, sound card, dan non card karena pabrikan sudah menyematkan fungsi-fungsi tersebut dalam motherboard. Kemudian kita akan bahas bagian-bagian motherboard. Nah, di dalam motherboard ini banyak sekali komponennya, ya, ada kapasitor, ada transistor, ada juga chip, ya, chip sound bridge, dan not bridge. Kemudian ada slot seperti PCI slot, ada RAM slot, ya, kemudian ada tempat meletakkan CPU dan fan. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya ada konektor-konektor. Ini penampakan konektornya dari buat yang PS dulu, buat mouse konektor, ya, keyboard, USB, parallel port, ya, serial port, VGA port, ada audio, ada juga itu port RJ45 untuk LAN. Nah, jenis-jenis motherboard ada banyak jenis motherboard, ya. Dari ukurannya yang standar yaitu yang ITX sampai yang paling kecil itu Pico ITX. Nah, semakin kecil motherboard-nya, ya, maka semakin nanti mobile komputer tersebut. Nah, contoh misalnya Pico ITX ini penerapannya seperti Raspberry Pi komputer, ya. Semakin kecil maka bisa dibawa kemana-mana dan mobile. Kemudian kita akan ke topik utama yaitu troubleshooting motherboard. Nah, contoh yang pertama itu komputer tidak mau menyala akibat tidak ada atau kekurangan daya. Nah, dalam proses troubleshooting motherboard yang paling pertama untuk dilakukan adalah pengecekan dayanya. Apakah komputer sudah dialiri dengan daya? Silahkan cek sambungan listrik dari listrik rumah, kantor menuju ke power supply, dan dari power supply ke motherboard. Pastikan spesifikasi output power supply yang digunakan sesuai dengan kebutuhan motherboard. Kemudian pastikan kabel pin daya yang terdapat pada motherboard terpasang dengan benar. Jadi ada konektor utama yang 20, ya, ini contohnya 20 sampai 24 pin konektor. Kemudian ada yang 4 atau 8 pin yang biasanya itu terletak di dekat soket prosesor. Nah, gunanya untuk power prosesor. Ini contohnya penempatannya yang 24, 20 sampai 24, yang 4 sampai 8 pin. Kemudian contoh troubleshooting yang kedua, pemasangan komponen-komponen pada motherboard tidak terpasang dengan benar. Nah, jadi komponen dapat menyebabkan motherboard tidak berfungsi jika tidak dipasang dengan benar. Dalam beberapa kasus, komputer bahkan tidak dapat melewati pos atau mekanisme pengujian mandiri yang digunakan oleh PC selama boot up. Nah, sehingga tidak menyala sama sekali atau menghasilkan bunyi alarm. Kode bunyi masing-masing komponen dan pabrikan punya standar masing-masing. Nanti bisa dilihat di dalam buku panduan penggunaannya. Penyebab potensial kegagalan motherboard bisa terjadi karena pemasangan prosesor, kartu video, RAM, dan lain-lain yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian contoh troubleshooting selanjutnya, terhambatnya terganggu aliran listrik akibat tertutup debu. Nah, debu yang menumpuk mengakibatkan pin-pin komponen yang terpasang di dalam komputer terganggu aliran listriknya. Nah, debu juga membuat lembab area permukaan motherboard sehingga dapat menimbulkan korosi. Nah, solusinya secara periodik motherboard harus dibersihkan, misalnya menggunakan koas. Kemudian contoh selanjutnya, power button belum terpasang atau tidak berfungsi. Nah, motherboard biasanya tidak memiliki power button atau tombol power sendiri. Nah, biasanya hanya tersedia pin konektornya saja yang nantinya akan terhubung dengan tombol power pada case komputer. Jika komputer tidak mau menyala, patut dicek kembali apakah pemasangan pin atau tombol powernya sudah benar dan kabel penghubung terkoneksi dan tidak ada yang putus.
Kemudian selanjutnya, kesalahan akibat BIOS bawaan motherboard. Nah, motherboard dikirim dari pabrik dengan BIOS yang dapat menangani atau mengenali perangkat keras. Tetapi tidak dijamin berfungsi dengan perangkat keras apapun yang dirilis setelah dikirim. Nah, misalnya perangkat baru ya. Misalnya kita memiliki prosesor baru atau perangkat lainnya yang tidak kompatibel dengan motherboard. Lalu bagaimana solusinya? Nah, jika vendornya menyediakan update BIOS, silahkan memperbarui ke BIOS agar dapat berfungsi. Kemudian, contoh yang terakhir adalah mengalami short circuit. Nah, hubungan singkat arus listrik sehingga ada komponen yang rusak. Nah, motherboard ini berisi dari banyak kapasitor dan komponen lainnya yang tersolder di papan PCB yang mengalirkan data dan power ke bagian lainnya. Hubungan singkat arus listrik bisa mengakibatkan komponen rusak atau terbakar. Nah, kerusakan suatu komponen dalam motherboard bisa berakibat fatal. Aliran data dan power bisa terhenti. Nah, cara mengatasinya, cari komponen yang rusak atau terbakar tersebut, cabut dan ganti dengan komponen yang baru. Baik, dari saya sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.